Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Kali ini di episode 52, Wanita Miskin Bertemu Presidir Tampan. Selamat mendengarkan. Sayang, makanlah sesuatu, aku tidak ingin kamu sakit, bujuk Andreas. Ini sudah hampir seminggu dan Jenny selama ini hanya duduk diam melamun di kamarnya. Mas, iya sayang, aku sangat takut bagaimana jika Tuhan mengambilmu juga dari sisiku. Aku rasa Tuhan memang tidak mencintaiku, jadi Ia mengambil semua yang aku sayangi. Jangan bicara seperti itu. Mungkin memang sudah takdirnya Bik Mina dan Jaden hanya memiliki waktu hidup yang singkat. Aku tidak akan pernah kemanapun, aku akan selalu ada di sisimu. Andrea sungguh terluka melihat keadaan Jenny saat ini. Wajahnya pucat dan kantung matanya menghitam. Ia selalu terbangun dari tidurnya lalu menangis, melamun dan menolak untuk makan. Yang Jenny lakukan hanya menangis dan menangis. Ia sangat terpuruk dan Andreas merasa tidak berguna karena tidak bisa menghibur istrinya yang sedang berduka. Makanlah walaupun hanya sedikit. Sama seperti dirimu, aku tidak memiliki siapapun selain kamu. Tolong jangan seperti ini, Jenny. Aku tahu kamu masih berduka, tapi hidup terus berjalan. Kamu tidak bisa berhenti di sini, karena jika kamu berhenti, bagaimana denganku? Jenny mengangkat pandangannya. Ia menatap Andreas dan berusaha untuk tidak menangis, meskipun pada akhirnya ia tidak sanggup melakukannya. Jenny menarik Andreas dan memeluknya erat. Menangis terisak-isak di pelukan Andreas. Aku tahu kamu pasti bisa melakukannya, sayang. Andreas, hatiku sangat sakit. Kenapa hatiku terus-menerus merasakan kesakitan? Aku takut jika aku akan terus seperti ini. Apa yang harus aku lakukan, Andreas? Jenny meluapkan perasaannya yang selama ini ia tahan dan pendam sendirian. Menangis dalam pelukan Andreas hingga napasnya tersenggal-senggal. Dunia ini membuatku takut. Aku takut jika semua orang yang aku cintai akan meninggalkanku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan selamanya bersamamu, Jenny. Aku berjanji. Andreas tidak kuasa menahan tangisnya. Ia sangat terluka melihat keadaan Jenny saat ini. Setelah Jenny menjadi lebih tenang, Andreas sengaja mengajak Jenny untuk berjalan-jalan di taman, agar Jenny tidak terjebak oleh duka yang ia rasakan. Angin yang berhembus cukup kencang untuk menggoyang-goyangkan dahan pohon yang rindang, membuat udara menjadi lebih sejuk dari biasanya. Udaranya sangat segar ya, ucap Andreas saat mereka tiba di tepi danau. Jenny menoleh dan tersenyum tipis. Benar, sangat nyaman berada di sini. Jenny kemudian melangkah lebih dekat menghampiri tepi danau. Rasa dingin seketika menyentuh kulitnya saat ia menyentuh air danau ini. Jenny tersenyum saat angin kembali berhembus membelai kulitnya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu tersenyum. Aku sangat merindukannya. Jenny menoleh dan kembali berjalan ke arah Andreas. Terima kasih karena sudah membuatku kembali tersenyum. Andreas membelai wajah Jenny dan membuatnya kembali tersenyum. Aku yang seharusnya berterima kasih. Aku tahu ini semua sangat sulit bagimu, tapi kamu mampu bertahan. Aku merasa sangat bersyukur. Andreas terlihat hampir menangis. Rasanya sangat bahagia melihat Jenny perlahan kembali ceria, meskipun sorot matanya masih menggambarkan kesedihan. Aku tidak akan bisa bertahan jika aku tidak memilikimu. Jenny memeluk Andreas erat. Semua masih terasa berat baginya, namun ia merasa lebih baik karena Andreas berada di sisinya. Perlahan, Jenny melepas pelukannya. Ia kemudian menyentuh kaki Andreas yang sudah tidak memakai alat bantu lagi. Aku tenggelam dalam danau kesedihanku dan mengabaikan kondisimu. Maafkan aku, Mas. Kamu tidak pernah mengabaikanku, Dek. Jenny kemudian beranjak bangun. Ia membantu Andreas turun dari atas kursi rodanya.
Masih banyak embun pagi yang membasahi rumput di sini. Aku akan membantumu berlatih berjalan, Mas. Jenny kemudian menuntun Andreas, dan dengan terlatih, Andreas berusaha untuk berjalan. Meskipun kadang ia harus terjatuh dalam pelukan Jenny karena kakinya masih belum terbiasa kembali berjalan. Hati-hati, Mas. Aku jadi ingin terus terjatuh agar kamu terus menangkap tubuhku dan memelukku, ucap Andreas saat Jenny masih memeganginya. Ayolah, Mas, jangan bergurau atau aku akan melepaskanmu sekarang, ancam Jenny tertawa. Maka aku akan menarikmu kembali padaku. Andreas menarik tubuh Jenny hingga merapat padanya. Ia berdiri dengan satu kakinya, tapi ia mampu menopang tubuhnya dan mendekap erat tubuh Jenny. Aku suka ketika kamu tersenyum, Dek. Saat kamu tertawa itu sebuah kebahagiaan bagiku. Jadi sayang, jangan sedih lagi. Aku bersamamu dan jangan buat Bik Mina dan Jaden merasa bersedih karena telah meninggalkanmu. Dan kini kamu terpuruk dalam kesedihan. Daripada kalian bersedih, akan lebih baik jika kamu tersenyum dan tertawa kembali, maka Bik Mina dan Jaden tidak akan pernah menyesal meninggalkanmu dan tenang di surga sana, ucap Andreas menasehati. Jenny mengangguk, tapi air matanya menetes sangat sulit baginya menerima kenyataan ini. Tapi yang Andreas ucapkan memang benar. Aku akan menjadi kuat dan bahagia demi mereka, ucap Jenny yang masih memeluk Andreas dengan erat. Dan aku akan membalas siapapun yang melakukan semua ini pada mereka. Aku pasti akan menemukan jalannya, gumam Jenny dalam hati. Ia masih meyakini jika kematian Mina dan Jaden adalah sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh Kania. Setelah menunggu selama beberapa hari, Alex akhirnya dapat melihat kembali wajah Jenny. Itu membuatnya bahagia, tapi tidak dengan pemandangan yang memperlihatkan kemesraan Jenny dan Andrea saat ini, yang membuat hatinya kembali patah. Mengapa Jenny tidak datang sendirian saja? Ia hanya ingin mendekapnya seperti Andreas mendekapnya saat ini. Mengapa sangat sulit menggapai Jenny? Alex yang sejak tadi bersembunyi di balik pohon besar hanya dapat menempelkan tangannya menahan rasa cemburu di hatinya. Aku ingin memelukmu walaupun hanya sekali. Aku sangat merindukanmu, Jenny. Sementara itu, Agung melangkah pelan melewati garis polisi yang telah terpasang di rumah Mina dan Jaden yang sudah habis terbakar. Polisi masih berada di lokasi untuk mencari petunjuk karena tidak terjadi korsleting listrik yang mereka temukan. Jika ada sebuah wadah berbau bensin yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Agung sedang bicara kepada kepala penyidik tentang perkembangan kasus kebakaran di kediaman Mina dan Jaden. Seorang petugas kemudian menghampiri mereka dengan membawa sebuah bukti baru. Sebuah bros seorang pria. Mina tidak mungkin memilikinya. Apakah ini milik suami Jenny? Atau mungkin ini milik Randy? Jenny mendorong kursi roda Andreas memasuki kamarnya. Ia lalu membantu Andreas untuk berbaring di ranjang. Dek, iya mas. Jenny menghampiri saat dirinya baru akan memasuki kamar mandi. Kamu memerlukan sesuatu? Mengapa menjadi murung lagi? Tanya Andreas sambil membelai rambut Jenny dengan pelan. Aku tidak murung, aku baik-baik saja, jawab Jenny tersenyum. Dek, jangan membohongi mas, ucap Andreas. Saat tadi mereka baru akan kembali, tiba-tiba seorang pria berambut putih datang dan membawa Jenny berbicara beberapa saat. Pria itu adalah Agung. Agung menceritakan jika ia telah mengetahui semua yang bertemu dengan Mina di pesta pernikahan Jenny dan Andreas. Agung menceritakan bahwa sehari sebelumnya Randy mengancam Bik Mina, memintanya untuk pergi mengajak Jaden dan Jenny. Dan kejadian kebakaran ini pasti ulah Randy dan Kania. Ia mengatakan jika polisi telah menemukan jerigen bekas bensin dan bros seorang pria. Agung telah bertanya, apakah bros yang berada di tangannya ini adalah milik suaminya. Namun Jenny mengatakan jika itu bukan milik Andreas, karena Andreas tidak pernah menggunakan bros.
Dan dengan begitu, penyelidikan penyebab kebakaran akan segera menemukan hasil. Namun bukannya merasa senang, Jenis justru semakin merasa terluka karena ia merasa ia tidak mungkin dapat melindungi Jaden dan Mina. Dek, kok malah melamun? Apa sebenarnya yang dikatakan oleh pria yang tadi menemuimu? Tanya Andreas sambil mencari jawaban lewat wajah Jenny. Ia menyusuri sorot matanya yang redup. Dia adalah paman Agung. Tadi ia datang ke lokasi kebakaran. Dia bilang seorang datang mengancam Mina sehari sebelum kejadian kebakaran itu terjadi. Dan polisi telah menemukan sebuah jerigen bekas bensin tidak jauh dari lokasi kejadian. Dan juga jauh dari lokasi kejadian dan sebuah bros pria, jelas Jenny. Akhirnya ia memilih bercerita pada Andreas karena polisi juga pasti akan mengungkapkan hasil penyelidikan pada Andreas. Jenny bermaksud, jadi maksud kamu kemungkinan kebakaran itu disengaja? Tanya Andreas hati-hati. Jenny mengangguk pelan sampai ia tidak kuasa menahan tangisnya lagi. Mengapa ada yang tega melakukan semua ini pada bibi dan adikku, Mas? Apa salah mereka? Jenny menangis terisak. Tenanglah sayang, Mas akan membantumu menangkap pelaku yang telah membakar rumah bibimu. Penyelidikan pun berlanjut. Setelah beberapa saat, akhirnya polisi menetapkan seorang tersangka. Dia adalah Randy. Randy tidak mengakuinya, namun sebuah bukti mengarah padanya. Dalam jerigen itu memang tidak ada bekas sidik jari, tapi bros itu memang miliknya. Dan sebuah ancaman yang dilontarkannya beberapa hari yang lalu pada Mina menjadi alasan kuat polisi menangkap Randy sebagai tersangka. Mengapa kamu melakukannya? Mengapa kamu membunuh bibi dan adikku? Apa salah mereka? Mengapa kamu tega melakukannya? Kamu adalah penjahat, pembunuh. Jenny sangat histeris. Ia meneriaki Randy dan mencercanya dengan berbagai pertanyaan serta makian. Tidak Jenny, bukan aku pelakunya. Aku dijebak. Semua ini bukan salahku. Percayalah padaku jika aku tidak mungkin melakukannya, ucap Randy saat telah selesai persidangan. Jenny hanya dapat menangis dalam dekapan Andreas. Randy mantan sopir ibunya dulu. Jenny mengetahui jika Randy memang menyimpan perasaan pada Mina. Namun mengapa ia sampai berbuat senekat itu dan membuat Arus kehilangan Jaden dan Mina sekaligus. Artikel dan berita pun akhirnya dirilis. Kebakaran terjadi karena cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta tidak terbalas berujung malapetaka. Jenny tidak tahu jika Randy bekerja sama dengan Kania, jadi ia tidak mencurigai Kania sama sekali setelah Randy akhirnya masuk penjara. Setidaknya kini Jenny dapat bernapas lega karena orang yang telah berbuat keji pada bibi dan adiknya akhirnya tertangkap. Meskipun Jenny tidak yakin jika ia bisa melupakan duka ini dengan cepat. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa kalian bisa bantu like beserta berkomentar. Jangan lupa juga kalian bisa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Tunggu episode selanjutnya. Bye bye, see you next time.